Memang tadi ada dikatakan, eee, ya awal-awal memang mereka ke sinagoga, awal-awal mereka mereka ke bait Allah. Tapi setelah terjadi suatu bisa dikatakan tanda petik permusuhan, ya mereka sudah tidak lagi ke sana. Bahkan kalau kita menelusuri sejarah, ya mereka berkumpul di rumah-rumah memang. Mereka berkumpul di rumah-rumah, misalnya kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 7 misalnya. Mereka berkumpul di rumah-rumah, ya. Dan apakah setelah itu terus di rumah-rumah saja berkumpulnya? Tidak. Mereka juga akan ya melakukan apa yang diperintahkan Kristus, bahwa dengan berdirinya pusat-pusat kekristenan pada abad pertama itu, salah satunya di Roma. Dan ketika terjadi penganiayaan di sana, ya mereka tidak mungkin beribadah di gedung yang kelihatan. Mereka akhirnya membuat ruangan bawah tanah yang disebut sinagoga. Bukan, yang disebut sebagai katakombe, sorry, ya, katakombe. Dan itu banyak di daerah Roma, di mana itu menjadi saksi sejarah di mana penyiksaan dan pengusiran terhadap kekristenan itu sangat masif sampai abad ketiga, bahkan ya di penghujung akhir abad keempat, ya, tahun 380 81 lah kira-kira segitu ya. Nah, kalau menyinggung mengenai soal kata gereja, ya kalau dari bahasa tadi kita sudah tahu ya, bahasa Yunani, Latin, Ibrani, kemudian masuk ke bahasa Indonesia menjadi gereja, dari igreja, dan juga nanti ada bahasa Belanda, ada bahasa Jerman dan lain-lain. Dan itu bukan berarti Kristus tidak pernah memerintahkan mendirikan itu. Karena tidak selalu harus tertulis. Termasuk gerejanya HTD ini tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikannya. Nggak ada tuh. Ya mungkin saja dia mungkin jalan-jalan ke surga atau bagaimana. Mungkin ada yang seperti itu juga mungkin ya. Lalu dia mendengarkan bisikan, "Hei kamu HTD, dirikanlah gereja Alkitab Allah Esa." Mungkin ya, mungkin ya. Maka dia dirikan itu GAAE gitu ya. Lucu sih namanya juga ya. Eh, apa namanya lambangnya WiFi ya. Saya hanya ketawa aja ya. Nah, ini gereja Allah Alkitab. Sebentar Bapak Ibu, saya penasaran untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Berdirinya tahun berapa, Bro ya? Baru kemarin sore itu. Mana ini ya? Oke, ini wifi-nya, ini spanduknya nih. Saya tunjukkan kepada Bapak Bapak Ibu ya sebentar. Saya besarkan dulu nih. Spanduknya yang saya tunjukkan. Karena dia ternyata belum banyak informasi tentang gereja ini ya. Oke, hanya ini saja ya saya tunjukkan. Jadi mereka ini sering online ya, jadi ibadah online ya. Ini nih lambang wifi lambangnya. Ini yang didirikan oleh HTD, tapi dia memakai kata gereja loh Bapak Ibu ya. Tadi dia mengatakan Yesus tidak memerintahkan mendirikan gereja. Nah, berarti kan itu artinya kata gereja nggak pernah dipakai dalam Alkitab. Tetapi dia pakai. Nah, itu yang saya katakan ada lambang wifi itu di bagian bawah salib itu ada lambang wifi. Ya, gereja online digital ala Esa. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaan balik kepada HTD ini atas perintah siapa didirikan, gitu kan? Di Alkitab mana tertulis ini kata-kata gereja online digital ala Esa, apalagi kata digital, mungkin nggak pernah dikenal, apalagi kata online, kata gereja juga tadi ya, karena itu merupakan serapan dari bahasa Portugis dan terutama berasal dari akar kata tiga bahasa tertua dalam kekristenan, ya, Ibrani, Yunani, Latin, ya empat ya, ada Aram juga, ya. Jadi aneh, ya dia mendukung bahwa di sana dilarang pendirian gereja dalam bentuk fisik karena alasan Yesus tidak memerintahkan mendirikan fisik gereja, tapi dia sendiri mendirikan juga. Nah, ini namanya
orang yang agak sedikit kurang sehat, ya. Apa yang dia katakan justru bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan, gitu ya. Dan apa yang dia katakan tidak ada di Alkitab malah dia lakukan. Nah, ini juga yang menjadi pemahaman bagi kita Bapak Ibu. Inilah akibatnya kalau setiap orang ya itu menafsirkan kitab suci seenak udelnya. Seenaknya saja menafsirkan, itu akibatnya. Akhirnya punya banyak tafsiran dan lain-lain. Gitu ya. Mungkin ada tanggapan dulu kepada Paman Sayang Sofi, karena nanti kita tampilkan lagi video dari HTD ini, karena tadi dia mengatakan dia Kristen sejati, lalu dia mencoba menyinggung tentang Kristus tadi di video selanjutnya. Nanti kita tayangkan lagi sebelum kita tayangkan itu mungkin ada tanggapan dari Paman Sayang Sofi atau Paman Ivan. Silakan, Paman. Oke, baik Bro Gea. Ya, kalau dia mengatakan bahwa dia gereja yang sejati, ya kita balik bertanya, dia jalur apostoliknya kemana? Ya kan? Masa langsung dari Yesus langsung ke abad 21? Tidak mungkin ya, itu nonsens, omong kosong itu. Terus yang kedua, saya tidak tahu awal gereja dia itu dari luar negeri kah atau dalam negeri. Saya mengandaikan gini aja Bro ya. Misalnya kalau dari luar negeri ya, paling tidak kan ada yang mewartakan gereja dia dari luar negeri ya masuk ke Indonesia. Sampai di Indonesia kan dia cari orang ya, cari anggota, cari apa. Kalau sudah banyak orang, yang jelas kan butuh sebuah tempat ya untuk mereka sebagai wadah untuk mereka sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kan. Misalnya kalau memang tempat untuk gereja, mendirikan gereja susah, yang jelas kan ya mungkin menyewa ruko kah atau menyewa mall, ya itu juga disebut namanya gereja kan. Dan kalau masuk ke mall itu kan tetap minta izin. Oke, kami mengajukan permohonan agar kami diperbolehkan untuk menjadikan mall ini atau ruko ini untuk sebagai tempat ibadah. Juga ada izin ya kan, bukan sembarangan kita langsung pasang toa, pasang musik di sana langsung joget-joget kalau memang gereja dia memakai hal-hal demikian kan tidak mungkin. Terus demikian juga kalau memang munculnya itu dari dia mendapat ilham ya, kalau memang dia sebagai pendiri gereja ini atau teman-teman dia mendapat ilham mendirikan gereja ini. Yang jelas kan seperti itu, dia mendapat ilham ya sebarkan ke kawan-kawannya atau ke teman-temannya, menyebarkan apa yang dia mendapat wahyu itu ya. Yang jelas kan ya ada teman, terus dari berbagai teman itu sudah perkumpulan dan sudah besar dan ya tetap saja membutuhkan tempat mereka berkumpul ya. Itu tetap namanya gereja kan, dalam versi yang kita kenal sekarang itu. Terus yang kedua, yang kita sayangkan gini, ya kita harus berempati lah dengan saudara-saudara kita yang Cilegon tuh ya. Mungkin kita yang di Jakarta atau mungkin tempat Proge atau tempat Pak Ivan atau teman-teman di Live Jet itu kan ya mungkin tidak merasakan kesulitan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Cilegon kan. Bayangkan dia Progea, saya pikir saya ingat sudah menampilkan data itu ya bahwa mereka ke gereja itu waduh jauh sekali ya untuk hanya untuk beribadah jauh-jauhnya minta ampun ya. Ya bayangkan kalau kita berada pada posisi seperti itu gitu loh, ya kan? Kesulitan seperti itu ya, ingin memuji Tuhan, ingin berdoa, bersekutu dan berkumpul dengan sesama jemaat, waduh sulitnya minta ampun. Ya saya tadinya berharap bahwa semua tokoh agama ya dari kekristenan itu kan paling tidak kalau memang tidak ingin membantu ya paling tidak memberikan dukungan moral ya, dalam arti oke, kami mendukung secara moral, kalian harus takwa segala macam. Tiba-tiba ada pendeta yang seperti ini gitu memberikan pernyataan yang menurut saya sangat konyol gitu ya kan, dan sangat ya saya pikir sangat melukai teman-teman kita yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendirikan tempat ibadah di sana. Ini saya pikir bukan sifat seorang Kristen gitu. Kalau memang dia tidak setuju ya diam aja lah ya kan, daripada dia menyampaikan sesuatu yang kontradiktif itu seperti itu. Demikian Bro ya. Oke, terima kasih Paman Sayang Sofi sudah menanggapi. Mungkin Paman Ivan menanggapi nih, flyer ini bagus juga ini ya. Itu ada God, ada Allah Esa lagi. Itu maksudnya apa itu? Kok double ya? Silakan Paman. Iya, jadi memang ya itu tadi yang sudah dikatakan Bro Gia bahwa setelah tidak adanya lagi otoritas yang berwenang untuk mengajar dan menafsir firman atau sabda Allah itu, dan setiap orang boleh melakukan itu dan mengajarkan kepada orang lain, nah semuanya aja kan jadi kacau. Nah apa yang dipraktekkan atau diperlihatkan, ditunjukkan oleh HTD ini
ya dia mau mempraktekkan yang namanya sola scriptura, tetapi logika-logika yang dia gunakan itu bertolak belakang dan bertentangan semuanya. Dia mengatakan bahwa tidak tertulis, tidak diperintahkan, tetapi dia juga tidak bisa untuk menjelaskan tidak ada larangan. Nah, bagaimana dalam kasus seperti ini? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Nanti sikap apa yang harus bisa kita ambil? Tetapi dia dengan tegas mengatakan bahwa dia justru mendukung pelarangan. Sementara dalam kitab yang dia yakini tidak ada larangan membangun gedung gereja. Nah, ini kan sikap perilaku, attitude, karakter yang menurut saya tidak mencerminkan identitas diri sebagai pendeta, pengajar, ataupun gembala minimal dalam gereja online-nya ini. Jadi dia kan modelnya sudah gereja online. Artinya kalau gereja online kan tidak dibutuhkan suatu ruangan khusus di mana semua umat berkumpul, tetapi masing-masing bisa saja berkumpul dalam suatu digital Zoom misalnya, masing-masing rumah ataupun tempat sendiri-sendiri kemudian berkumpul dalam Zoom. Ya jadilah, makanya bisa saja ini menjadi propaganda ataupun jual kecapnya dia untuk mensukseskan ataupun menarik minat para pengikut Kristen untuk menyatu ataupun bergabung dalam gereja online-nya dia. Bisa saja ke arah sana tendensinya. Demikian, Bro Gia. Oke, ya. Oh jadi, iya. Itu ya, God Allah silakan, Pak. Esa itu maksud. Ya, saya juga baru baca, Bro ya. God Allah Esa. Apa terjemahannya itu? Tuhan Allah Esa kah atau gimana itu? Ada dua Allah di situ. Itu nama pendetanya jelas di situ. Insinyur Henry S. Dianta STH. Nah, kan ada di situ di bawah itu.